Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah kajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Tuhfatul Kiram Syarhu Bulughil Maram. Sampai kita di hadis yang ke-156 dari kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Dan kitab yang kita bacakan adalah kitab Tuhfatul Kiram yang ditulis oleh ulama besar dari negeri India. Berkata Al-Imam Ibnu Hajar di dalam kitabnya Bulughul Maram, hadis yang ke-156, wa an Rafi ibni Khadijin radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Rafi putranya Khadij, semoga Allah Ta'ala meridhai beliau, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Asbihu bis subhi, kerjakanlah salat subuh di waktu pagi-pagi benar. Fa innahu a'dhamu li ujurikum, karena hal itu lebih besar atas ganjaran pahala bagi kalian. Rawahul khamsatu, hadis ini diriwayatkan oleh imam yang 5. Wa sahhahahu at-Tirmidzi, dan disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi. Wa Ibnu Hibban, dan Imam Ibnu Hibban rahimahumullahu ta'ala. Hadis ini diriwayatkan Imam 5. Imam 5 siapa? Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Imam Ibnu Majah. Di dalam hadis ini disebutkan bahwa kita disuruh untuk berpagi-pagi di dalam melaksanakan sholat subuh, karena hal itu lebih besar ganjarannya bagi kita sekalian. Pelajaran apa yang bisa diambil dari hadis tersebut? Berkata Asy-Syaikh Dr. Muhammad Luqman rahimahullahu ta'ala wa hafidhahullahu ta'ala, ma yustafadu minal hadithi, pelajaran apa yang bisa diambil dari hadis tersebut? Awalan, yang pertama, istihbabul isfari bis subhi, disunahkan bagi kita, disukai bagi kita untuk memanjangkan sholat subuh. Jadi sholat subuh dengan membaca bacaan-bacaan ayat yang panjang-panjang. Ini disunahkan bagi seorang yang sholat subuh, hendaknya ayat-ayat yang dibaca itu yang panjang, yang banyak ayatnya. Tsaniyan, yang kedua, jumhurul muhadditsina fassaru al-isfara bi italatil qiraati hatta yusfir. Mayoritas para ahli hadis, ulama-ulama ahlul hadis, mereka mentafsirkan, memberikan penjelasan kata-kata al-isfar
di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah ditafsirkan dengan memanjangkan bacaan Al-Quran yang dibaca oleh seseorang yang sholat subuh, sehingga dia selesai dari sholatnya kondisi keadaan pagi sudah terang. Ini disunahkan demikian. Dan ini adalah pendapat mayoritas jumhur al-muhadditsin, mayoritas ahli hadis. Faqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi sholati subhi min 60 ila 100 ayatin kama nataqat bidzalikal ahaditsus sahihah. Dan dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara kebiasaannya, beliau itu membaca di dalam sholat subuh beliau ketika beliau mengimami para sahabat di masjid antara 60 hingga 100 ayat yang dibaca. Dan ini sebagaimana yang dijelaskan oleh hadis-hadis yang sahih. Ya kalau di zaman ini nggak kuat kita 60 ayat sampai 100 ayat ya. Tetap sebagaimana penjelasan saya yang lalu ya, imam harus memperhatikan kondisi jamaahnya yang di belakang. Ada orang tua, ada anak-anak, ada orang yang sakit ya. Ada para pekerja yang mau kerja pagi, jangan panjang-panjang. Tapi jika jamaahnya adalah orang-orang yang kuat sholat panjang, maka sesekali boleh bagi imam, ini dalam rangka ittiba, meneladani apa yang biasa dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya tidak setiap hari, mungkin sesekali dibaca, misalnya dalam pagi hari di hari Jumat dibaca panjang, karena itu yang biasa dilakukan oleh siapa? Oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa khalafahum al-Hanafiyyatu fafassaruhu bit-ta'khir. Ulama-ulama dari pengikutnya Imam Abu Hanifah, dari kalangan ulama-ulama Hanafiyah, mereka menyelisih pendapatnya jumhur al-muhadditsin. Mayoritas para ulama alul hadis, mereka mentafsirkan kata-kata al-isfar dengan mengakhirkan sholat. Maksudnya apa? Sholat dekat dengan apa? Waktu terang. Artinya nanti iqomahnya mendekati waktu apa? Terang. Dan ini kalau kita pergi ke daerah-daerah seperti Pakistan atau India, karena kebanyakan penduduk India atau Pakistan berpendapat dengan madhab Hanafi, mengikuti madhab Hanafi ini, kebanyakan mereka qomatnya agak apa? Agak lambat. Di sini pun ada, beberapa syekh yang bermadhab Hanafi itu dia iqomahnya agak apa? Agak lama. Gitu. Tetapi sebenarnya dari pendapat mayoritas, kebanyakan ahlul hadis, yaitu jumhurul al-muhaditsin, mereka berpendapat untuk memanjangkan bacaan sholat kita ketika kita melaksanakan sholat fajar atau subuh. Hadis selanjutnya jemaah sekalian dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ke-157. Kemudian kita lanjutkan hadis yang ke-158. Berkata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala dalam kitabnya Bulughul Maram, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, siapa namanya? Abdurrahman ibnu Sakhrin, namanya Abdurrahman ibnu Sakhrin. Dan nama Abu Hurairah ini diperselisihkan oleh para ulama, tapi insyaallah yang rajih adalah Abdurrahman ibnu Sakhrin. Ada yang menyebutkan nama beliau adalah Abdullah, banyak ya. Abdurrahman ibnu Sakhrin radhiyallahu taala an. Beliau berkata, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Dengarkan hadis Nabi ini, penting ini. Beliau mengatakan, man adraka minas subhi raq'atan qabla an tadlu asy-syamsu faqad adraka subha. Barang siapa mendapati atau mendapatkan dari sholat subuh 1 rakaat sebelum terbitnya matahari, maka sungguh dia telah mendapatkan sholat subuh. Jadi misalnya matahari terbit, misalnya ini contoh aja ya, terbitnya jam 6 pas. Dia sholat jam 6 kurang 2 menit. Ya ta? Dapat 1 rakaat, tiba-tiba matahari sudah apa? Terbit, muncul. Maka dia dianggap mendapatkan sholat subuh. Maksudnya mendapatkan sholat subuh adaan pada waktunya, bukan qodoan. Sebab kalau sudah terbit, nanti sholatnya qodok, bukan ada namanya. Paham enggak ini? Jadi sholat itu adaan maksudnya dikerjakan pada waktunya, belum keluar apa?
waktunya. Kalau qadhaan mengganti, namanya qadha itu mengganti, yaitu seorang melaksanakan sholat di luar waktunya disebabkan sesuatu hal. Nah, ini. Kalau kita sholat pada waktunya dikatakan adaan sholat kita ini. Nanti akan datang penjelasannya dari Syekh. Waman adraka, kemudian beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, waman adraka raka'atan minal asri qabla an taghruba syamsu faqad adrakal asra. Dan barang siapa yang mendapatkan satu rakaat dari salat asar sebelum tenggelamnya matahari, sebelum matahari tenggelam, maka sungguh dia dianggap telah mendapatkan salat asar. Matahari misalnya sekarang ini maghribnya jam 5 lebih 16 kalau enggak 15, ya kan? 5:15 sore. Dia sholat jam 5 lebih 13, kurang 2 menit. Biasanya dapat 1-2 menit kan, dapat 1 rakaat kan? Ya. Dia sholat jam 5 lebih 13, baru sholat, ya toh? 1 rakaat, ternyata matahari sudah tenggelam. Dari mana dia tahu? Adzan maghrib berkumandangnya kan? Baru 1 rakaat, adzan maghrib. Teruskan apa sholatnya? Teruskan. Dan dia dianggap adaan melaksanakan pada waktunya. Tapi tidak boleh hal ini dijadikan kebiasaan, apalagi disengaja. Setiap sholat diakhirkan waktunya. Kenapa? Jamaah sekalian, karena menunda-nunda mengerjakan sholat, menegakkan sholat adalah kebiasaan orang-orang munafik. Yang kedua, apa kita tahu bahwa kita nanti meninggal yaitu setelah sholat maghrib? Bisa jadi seorang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah asar. Jika dia tunda belum sholat asar sampai habis waktunya, bisa jadi dia meninggal belum melaksanakan sholat asar, waliyadzubillah. Muttafaqun alaihi, hadisnya diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian hadis yang selanjutnya yang 158, wali Muslimin, dan diriwayatkan pula oleh Imam Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ini adalah putrinya, anak perempuannya sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Abu Bakar siapa namanya? Abdullah namanya. Abu Bakar namanya Abdullah. Kalau Abu Hurairah namanya siapa tadi? Abdurrahman. Abu Bakar ini namanya Abdullah ibnu Abi Kuhafah atau ibnu Utsman. Bapaknya namanya Utsman. Biasa dipanggil dengan Abu Kuhafah. Orang Arab biasa dipanggil dengan Abu atau Ummu. Kalau laki-laki Abu, bapaknya si fulan. Dan kita di Indonesia pun demikian. Sering kita menggunakan dalam adat kita, bapaknya si fulan, gitu. Bapaknya Antoni, gitu. Kan gitu. Kalau di Arab kan Abu Antoni kan gitu, ya. Bapaknya Ahmad, Abu Ahmad. Bapaknya Sri, Abu Sri, ya kan gitu kan. Kita di Indonesia biasa menggunakan itu. Dan orang Arab juga menggunakannya, namanya kunyah ini. Dan sahabat yang mulia Abu Bakar ini lebih dikenal dengan kunyahnya daripada dikenal dengan namanya beliau Abdullah. Dan Bakar itu bukan nama putranya. Abu Bakar tidak punya nama, tidak punya putra namanya Bakar, nggak ada. Walaupun di antara orang-orang ada namanya Bakar, tapi beliau tidak punya putra namanya Bakar. Kenapa beliau dikenal dengan bapaknya Bakar, Abu Bakar? Bapaknya Bakar. Kenapa? Karena beliau menikahi seorang wanita yang namanya Ummu Bakar, yang dikenal dengan Ummu Bakar. Makanya beliau Abu Bakar gitu. Gitu. Gara-gara menikahi seorang wanita yang namanya Ummu Bakar. Ini supaya kita tahu sejarah ya. Dari mana nama ini? Sopo jenenge? Siapa namanya? Abdullah ibnu Utsman. Bapaknya namanya Utsman. Radhiyallahu an. Dan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ini adalah seorang wanita yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Khadijah radhiyallahu anhuma. Jadi istri Nabi yang paling dicintai. Tidak boleh kita sebagai seorang muslim, apalagi kita mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, mencela beliau. Tidaklah ada yang mencela beliau kecuali mereka-mereka yang sesat jalannya, seperti kelompok Rafidhah atau Syiah. Ini kelompok yang mencela sampai mengkafirkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Adapun kita yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita berjalan di atas sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita mencintai istri-istri beliau. Di antaranya siapa? Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Semoga Allah taala meridhai ibunda kaum mukminin ini. Ini ibu kita ini. Ummul Mukminin adalah ibunya kita. Ibunda kaum mukminin sekalian. Dan beliau dikenal dengan kunyahnya Ummu Abdillah.
Padahal beliau sampai meninggal dunia tidak memiliki putra dari Rasulullah SAW. Semua putra Rasulullah itu lahir dari Ummul Mukminin Khadijah dan Maryah Al-Qibtiyah saja. Istri-istri yang lain dari Rasulullah SAW tidak melahirkan putra bagi Rasulullah SAW. Kalau kita belajar sejarah, jadi putranya Rasulullah SAW semuanya dari siapa? Ummul Mukminin Khadijah dan juga dari Maryah Al-Qibtiyah yang dihadiahkan oleh seorang raja dari Mesir. Ini namanya Ibrahim, meninggal ketika masih usia 18 bulan, 1,5 tahun meninggal dunia. Dan waktu itu Rasulullah meneteskan air mata ketika Ibrahim putranya Rasulullah SAW ini meninggal dunia. Beliau berkata, ya ta, nahwahu, dengan hadis yang semisalnya kata Imam Muslim. Waqal, dan Nabi bersabda, sajadatan, satu sujudan, badala rokaatin, sebagai ganti satu rakaat. Thumma qal, kemudian Nabi bersabda, wasajdatu innama hiya rakaatu, dan satu kali sujud itu yang dimaksudkan adalah satu rakaat. Jadi terkadang Rasulullah SAW menyebutkan satu bagian dari sholat, tapi yang dimaksud adalah satu rakaat penuh. Satu rukuk maksudnya satu rakaat. Satu sujud maksudnya satu rakaat. Bukan satu sujud maksudnya sujud aja, enggak. Tapi satu rakaat sempurna. Terkadang disebutkan demikian. Satu qiyam, satu berdiri maksudnya apa? Satu rakaat sempurna. Demikian hadis-hadis Rasulullah SAW. Maka alhamdulillah disyukuri Bapak, dan semoga kita bisa istiqomah. Jadi kita terutama yang muda-muda ini jangan sia-siakan umur kita dengan hal-hal yang tidak berguna. Kita harus mempelajari ini, banyak ajaran Islam yang belum pernah kita pelajari, apalagi kitab Bulughul Maram ini harus dikuasai ini, kitab ini. Kalau kita menguasai kitab ini, insya Allah kita bisa beramal, karena kitab ini berisi hadis-hadis tentang ahkam, tentang hukum-hukum Islam, dimulai dari thaharah nanti sampai jual beli dan seterusnya. Kita lihat penjelasan para ulama kita. Syarhul Kalimat, berkata Asy-Syaikh Dr. Muhammad Luqman, faqad adraka subha, sungguh dia telah mendapatkan sholat subuh bagi orang yang mendapatkan satu rakaat sebelum terbitnya matahari. Artinya adraka sholat subhi adaan, bahwa dia dianggap mendapatkan sholat subuh pada waktunya. Adaan maksudnya dilaksanakan pada waktunya, di dalam waktunya. Kalau qadhaan sudah keluar waktunya. Kemudian pelajaran apa yang bisa dipetik dari hadis tersebut? Ma yustafadu minal haditsaini. Awalan, yang pertama, pelajaran apa yang bisa diambil dari dua hadis tersebut? Yang pertama, waktul asri. Waktu sholat asar itu yamtaddu, memanjang, ila ghurubi syamsi, sampai tenggelamnya matahari. Jadi kalau kita dapat satu rakaat sebelum tenggelam, dianggap dapat sholat asar sempurna. Wa waktul fajri, dan waktu sholat fajar atau subuh, yamtaddu, memanjang, ila tulu'i syamsi, sampai terbitnya matahari. Tapi jangan sampai kita terlambat. Yang terbaik adalah kita senantiasa menjaga sholat berjamaah di masjid. Ini nikmat ya mas kalian, nikmat bagi seorang muslim. Tapi ini harus dilatih ya. Pertama, amalan kita sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Ini kenikmatan. Yang kedua, kita ikhlas dalam beramal. Seorang jika beramal dengan ikhlas, maka semakin diberi kemudahan dan mudah. Tapi kalau dia beramal, misalnya sholat, dianggap sebagai beban dan berat, semakin berat dan semakin berat. Benar ini. Bapak-bapak misalnya yang bekerja ya, yang kerja di rumah sakit, atau yang Pak Muhammad dan Pak Khalil yang kerja di perusahaan misalnya. Kalau menganggap pekerjaan itu sebagai beban, berat dan berat. Tapi kalau menganggap pekerjaan itu sebagai ibadah, yang kita nggak boleh minta-minta oleh Allah Ta'ala. Kita dilarang oleh Rasulullah SAW untuk meminta-minta. Jadi pengemis, kita diperintahkan untuk bekerja, walaupun kita ini belum punya anak dan istri, diperintahkan untuk bekerja. Maka kalau kita niatkan ikhlas karena Allah dalam rangka menjalankan ibadah, menjalankan perintah Allah Ta'ala, Allah akan memberikan kemudahan dan terasa ringan. Walaupun pekerjaan kita berat, terasa ringan. Orang lain ngeluh, kita nggak pernah mengeluh. Lisan kita tidak kita gunakan untuk apa? Mengeluh. Coba. Tapi seorang yang dia ketika beribadah tidak ikhlas, berat. Kalau beribadah tidak ikhlas akan semakin berat dan berat. Bahkan dia menganggap itu sebagai beban bagi dirinya. Jangan. Sholat itu bukan beban. Bahkan Rasulullah SAW menjadikan sholat itu sebagai penentram hatinya beliau.
Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita bisa seperti beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, kita ini rindu kapan datang waktu sholat berikutnya. Bukan kita begini, kok sudah sholat lagi lah ini. Kalau seperti ini berarti ada perasaan beban. Tapi kalau rindu, kapan ya adzan isya, kapan adzan subuh, begitu. Menunggu waktu sholat. Demikianlah bedanya orang-orang yang soleh dengan mereka-mereka yang belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jemaah sekalian, tsaniyan, man adraka raq'atan minal asri qabla ghurubi syamsi faqad adrakal asra adaan walau fa'ala ar-raka'atis tsalatsa ba'dal ghurubi. Siapa yang mendapatkan satu rakaat dari sholat asar sebelum tenggelamnya matahari, maka sungguh dia telah dianggap mendapatkan sholat asar dengan sholat adaan pada waktunya, sekalipun dia melaksanakan 3 rakaat yang kurang setelah tenggelamnya matahari, ya kan? Dia sholat asar baru 1 rakaat, adzan maghrib. Yang 3 kan berarti setelah adzan ini, ya tak? Berjalan setelah masuknya waktu, maka dia telah dianggap mendapatkannya, ya. Dia telah dianggap mendapatkannya. Kama anna man adraka raka'atan minal fajri qabla tulu'i syamsi faqad adrakal fajra. Sebagaimana seorang yang mendapatkan 1 rakaat dari sholat subuh sebelum terbitnya matahari, sungguh dia telah dianggap mendapatkan sholat subuh. Fala tukrahus sholatu waqtal ghurubi wat tulu'i fi haqqihima. Dan tidaklah dimakruhkan seorang melaksanakan sholat asar ketika tenggelam matahari, karena dia sudah dapat 1 rakaat sebelum tenggelamnya. Dan tidak dimakruhkan seorang melakukan sholat subuh ketika terbit matahari, karena yang 1 sudah dilaksanakan sebelum terbit. Ini fi haqqihima dalam masalah keduanya. Kemudian yang ketiga, tsalisan, innal juz'a qad ya'khudhu hukmal kulli. Sesungguhnya terkadang bagian dari sesuatu ketika disebutkan itu yang dimaksudkan adalah keseluruhannya. Rasulullah menyebutkan sujud, tapi yang dimaksudkan 1 rakaat komplit, ya, padahal disebutkan hanya sujud, 1 sujudan, tapi yang dimaksud adalah 1 rakaat komplit. 1 rukuk, bukan rukuk tok saja, tapi 1 rakaat komplit. Demikian ini yang difahami oleh para ulama kita dari hadis Rasulullah SAW tadi. Fa'abbara 'anir raq'ati bis sajdati. Rasulullah mengungkapkan tentang 1 rakaat penuh itu dengan 1 kali sujud. Maksudnya adalah 1 rakaat. Siapa yang mendapatkan 1 rakaat bersama imam atau sholat sendirian ketika dia terlambat, maka dia telah dianggap mendapatkan sholat asar sekalipun 3 rakaat dikerjakan setelah tenggelamnya matahari. Siapa yang mendapatkan 1 rakaat sebelum terbitnya matahari, maka dia dianggap telah mendapatkan sholat subuh sekalipun 1 rakaat dikerjakan setelah terbitnya matahari. Demikian yang bisa disampaikan. Insyaallah akan kita lanjutkan dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.